Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita hidup kepohonan. Dan part ke-56, mari kita mulai. Saat ini, Sentient Ancientry berkata jika semua persiapan di planet itu telah selesai kecuali wilayah Domo, karena wilayah itu telah jatuh ke dalam kekuasaan Xiu. Selain itu, semua kristal sihir yang telah mereka kumpulkan juga telah diambil oleh para anak buah Xiu. Mendengar hal itu, Xenos memerintahkan untuk mengumpulkan pasukan mereka demi bersiap menyerang wilayah Xiu. Menurutnya, tidak masalah jika mereka harus mengorbankan seluruh pasukan demi mendapatkan kristal sihir yang ada, karena mereka harus segera menyelesaikan ritual transfer agar dapat mempercepat kedatangan Great Emperor. Sementara itu, di kota ketiga yang dipimpin oleh White Tiger, terdapat sebuah pohon dengan cahaya kuning di tengahnya, di mana cahaya itu merupakan Golden Monkey yang belum sadarkan diri. Sedangkan di sekitaran pohon itu, Musang Jabrik dan Wild Boar tengah menunggu dengan cemas. Akan tetapi, Thorn yang baru saja tiba di sana berkata kepada mereka untuk tak perlu khawatir, karena Golden Monkey sudah tidak dalam keadaan yang berbahaya, sehingga ia akan dapat pulih sepenuhnya keesokan hari. Dalam hatinya, Thorn tidak menyangka jika Golden Monkey memiliki kekuatan yang setara dengan Emperor Crocodile, bahkan hingga dapat mengalahkan salah satu god yang ada di dunia ini. Namun, dirinya yang menggunakan kekuatan luar biasa itu menyebabkan energi yang ada di dalam tubuhnya menjadi tidak stabil, sehingga Thorn memutuskan untuk meminta bantuan Xiu agar dapat melihat kondisi Golden Monkey secara langsung. Di tempat lain, Magneto tengah memperhatikan sebuah gate teleportasi yang akan dioperasikan oleh para ilmuwan. Begitu ilmuwan itu menyatakan semuanya telah siap, gate teleportasi langsung aktif dan memunculkan cahaya terang berwarna biru. Seketika, dari dalam gate, seorang ilmuwan muncul dengan para bis yang mengikutinya dari belakang. Ilmuwan yang baru saja muncul itu merasa sangat lega karena akhirnya mereka dapat keluar dari dalam gate yang sebelumnya mereka masuki. Melihat semuanya berjalan cukup baik, Magneto memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan para pengungsi dan membawa mereka ke kota pertama yang dipimpin oleh QB. Dan jika nantinya kota keempat telah selesai direkonstruksi, maka mereka semua akan dikirim kembali menempati kota tersebut. Sedangkan di luar area perkotaan, para Beast terus bertarung untuk mempertahankan wilayah dari invasi Magic Beast di planet ini, di mana para Beast itu dipimpin oleh pemimpin kota kedua dan juga pemimpin kota kelima. Dalam pertarungan itu, Flash dan Bull Demon terus bergerak maju agar dapat terus memperluas wilayahnya. Akan tetapi, pihak lawan juga tidak membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Dengan tekad untuk mempertahankan wilayahnya, pemimpin Beast lawan memberikan perintah untuk menghalangi pasukan Beast Misty Mountain bagaimanapun caranya. Namun, hal itu tidak membuat gentar Bull Demon yang langsung memerintahkan para bawahannya untuk membantai mereka semua. Hingga akhirnya, pertempuran itu mulai mereda, di mana pemimpin Beast lawan berhasil ditundukkan oleh Flash. Ketika Beast itu memohon untuk tidak dibunuh, Flash memanfaatkannya dengan bertanya tentang alasan mereka yang terus menyerang tempat tersebut. Namun, Beast itu menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang mana karenanya Flash langsung menghabisi nyawa Beast itu tanpa ampun. Meski mereka telah berhasil meratakan kawanan Magic Beast, dan Flash telah berhasil menghabisi pemimpin mereka, akan tetapi para Magic Beast lainnya terus bermunculan dan tidak ada habisnya. Di kota ke-6, hal serupa juga terjadi di sana, di mana King Quan menjadi bertanya-tanya tentang kenapa ada banyak sekali Magic Beast yang berkumpul di luar benteng kota dan bersiap untuk menyerang. Dan seketika dari atas langit sebuah retakan terjadi. Berpindah ke kota naga, dengan kecepatan tinggi, Peregrine Falcon bergegas menghampiri QB untuk memberikan kabar. Ketika mendengar informasi tersebut, QB merasa sangat terkejut dan bergegas memanggil Glacier dan juga Kingzo. Begitu mereka tiba di hadapannya, QB langsung memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke kota Emperor Crocodile karena sesuatu telah terjadi di sana. Namun, saat akan berangkat, kakak panda langsung menghentikan mereka dan berkata jika dirinya akan ikut pergi bersama mereka bertiga.
Kembali di kota ke-6, melihat adanya retakan void di atas langit, King Quan sempat mengira jika itu adalah perbuatan dari masternya. Sedangkan di pusat kota pertama, Emperor Crocodile masih kebingungan tentang alasan pihak lawan yang bertujuan untuk sistem teleportasi. Melihat lawan bicaranya kebingungan, Magneto segera menjelaskan jika sebelumnya kelompok Sentient Ancientry menghabisi banyak waktu dalam perjalanan menuju bumi, sehingga dengan adanya sistem teleportasi, mereka akan dapat mengefisiensikan waktu dan juga keadaan. Tapi beruntungnya, Emperor Crocodile dan yang lainnya berhasil mengalahkan God dari dunia ini, yang mana hal itu membuktikan jika mereka bukanlah tidak terkalahkan, serta kekuatan Beast Misty Mountain sungguh mengerikan. Dengan begitu, Magneto merasa jika dirinya harus mempersiapkan segalanya dengan sangat baik, karena ia tidak ingin untuk terus bergantung pada masternya dan juga 10 Great Beast. Tapi tiba-tiba, di ruangan belakang Magneto, para staf langsung berteriak melaporkan jika kota ke-6 baru saja mengirim gambaran. Dari gambaran di layar, terlihat jika langit di sana terbelah dan celah void terbuka. Hal itu sangat mirip seperti kondisi saat klan Elf yang mencoba menginvasi bumi pada waktu sebelumnya. Melihat hal itu, Magneto mengatakan jika ia tidak mengira lawannya akan mulai bergerak secepat ini. Tak lama setelahnya, para staf kembali berteriak dan melaporkan jika hal yang serupa juga terjadi di kota kedua, kota ketiga, kota kelima, dan bahkan di kota mereka saat ini juga terdapat satu celah void di langit. Di kota yang ditempati Huaxia Federasi, sesuatu seperti cairan lengket jatuh dari retakan void. Begitu mencapai tanah, cairan itu langsung menggumpal dan membentuk sebuah sosok misterius. Sedangkan sisa dari cairan itu membentuk beberapa lubang dan dari dalamnya keluar para Magic Beast. Yang mana para Magic Beast itu langsung maju menyerang begitu mendapatkan perintah untuk menangkap dan membawa semua lawan mereka ke hadapan sosok misterius tersebut. Sedangkan di kota ke-6, sosok misterius tengah berhadapan dengan King Quan yang bertanya-tanya dalam dirinya tentang makhluk mengerikan apa yang ada di hadapannya. Namun seketika, seekor beast tikus langsung melesat di atasnya untuk menahan serangan dari salah satu Magic Beast. Melihat King Quan yang melamun, Lang Feng memperingatkannya untuk fokus terhadap apa yang ada di hadapan mereka. Di mana tepat di hadapan mereka, kumpulan Magic Beast yang sangat banyak sudah bersiap untuk menyerang. Menurut Lang Feng, aura makhluk itu sama persis seperti yang Ziu lawan ketika pertama kali datang ke dunia ini. Beberapa saat kemudian, Thorn memanggil King Quan dan menyuruhnya untuk kembali memperhatikan celah yang ada di langit. Yang mana tiba-tiba, sosok misterius lainnya kembali muncul dari celah. Melihat hal itu, Lang Feng menjadi semakin terkejut karena ada sosok God lainnya yang muncul. Akan tetapi, sosok yang baru muncul itu langsung pergi menjauh. Bersamaan dengan itu, Lang Yu segera menghampiri kakaknya dan berkata jika ia baru saja mendapatkan kabar jika di tiap kota lainnya, God muncul satu persatu. Sementara itu, di kota kelima, terlihat jika kota tersebut telah porak-poranda akibat peperangan yang cukup dahsyat. Merasa pasukannya telah berhasil memenangkan pertempuran, salah satu god yang ada di sana berkata jika ia merasa kecewa karena telah membawa banyak Magic Beast bersamanya. Tapi ternyata tidak ada satupun lawan yang cukup kuat. Karena itulah ia merapalkan sebuah mantra dan seketika muncullah sesuatu yang terlihat seperti piramida di hadapannya. Tapi tiba-tiba sebuah serangan langsung menghantam dirinya, yang mana serangan itu berasal dari Mantis. Setelah terkena serangan tersebut, God itu langsung melepas topengnya dan terlihatlah sosok yang berbentuk seperti gurita. Dalam hati God itu, ia merasa jika kecepatan Mantis tidaklah masuk akal. Dan kemudian ia bertanya tentang di mana keberadaan para bawahannya. Karena seharusnya Mantis menghadapi para bawahannya terlebih dahulu sebelum dapat menghadapinya. Mendengar pertanyaan itu, Mantis dengan santai menyatakan jika mungkin saja dirinya telah membunuh seluruh bawahannya itu. Selain itu, Mantis juga berkata jika lawannya itu tidak perlu memikirkan hal tersebut, karena dirinya juga akan menyusul mereka semua. Bersamaan dengan itu, Mantis juga telah berubah ke bentuk keduanya. Sedangkan itu, di area perbatasan wilayah yang tidak jauh dari kota, Peregrine Falcon datang menghampiri pasukan Bull Demon dan juga Flash, yang mana ia langsung memerintahkan mereka berdua untuk segera kembali ke kota mereka masing-masing. Karena di sana, para god telah muncul dan memulai invasi.
Mendengar perintah tersebut, Flash segera bertanya tentang bagaimana kondisi kota yang dipimpinnya saat ini. Dan itu langsung dijawab oleh Peregrine Falcon jika Mantis tengah dalam pertempuran di kota itu. Selain itu, Peregrine Falcon juga menyampaikan jika kota kedua telah berhasil diambil alih oleh musuh sepenuhnya. Mendengar semua informasi tersebut, Bull Demon segera bertanya tentang bagaimana dengan perbatasan jika mereka mundur dan kembali ke kota. Yang mana Peregrine Falcon berkata, jika mereka tidak perlu khawatir karena dia bersama kawanan Frostbeard bersumpah untuk tidak akan membiarkan satupun di antara mereka lewat. Di tengah kota lainnya, sebuah benda raksasa berbentuk persegi panjang telah muncul. Sedangkan Romo yang berada di sana memerintahkan para bawahannya untuk membunuh semua makhluk yang ada di tempat itu. Sedangkan di hadapannya, sebuah gendang besar telah dibunyikan bersamaan dengan munculnya Kangguru bersama para pasukan barbarian. Sementara itu, di tengah kota pasukan Beast Tiger yang dipimpin oleh Siolan dan White Tiger tengah bertarung dengan para Magic Beast yang ada di sana. Melihat benda asing raksasa yang ada di sana, Siolan menggunakan kemampuan Eyes of Treasure miliknya. Dan terlihat jika benda tersebut memancarkan energi dari bawah tanah yang menyebar ke dua arah. Meski tidak mengetahui apa sebenarnya yang ia lihat itu, tapi ia yakin jika itu bukanlah sesuatu yang baik. Dengan begitu, Siolan memerintahkan White Tiger untuk menghancurkan menara tersebut dengan kekuatannya. Akan tetapi, setelah terkena kekuatan besar dari White Tiger, menara itu sama sekali tidak tergores. Tidak ingin menyerah, White Tiger kembali menembakkan serangan energi spiritualnya, dan kali ini menggunakan mata ketiganya. Tapi, melihat hal itu, salah satu god yang ada di sana berkata jika ia tidak akan tinggal diam dan membiarkan White Tiger menghancurkannya. Di kota sentral, bangunan-bangunan di sana terus dihujani oleh tembakan dari pasukan Clan Elf. Melihat bangunan pusat kota yang sudah mengalami kerusakan parah, pemimpin Clan Elf memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan panah raksasa. Namun, ketika panah raksasa ditembakkan, Magneto muncul dan membalikan anak panahnya ke arah pasukan Elf. Di mana dari serangan itu, pasukan Elf menjadi kacau. Dengan Clan Elf yang berhasil dipukul mundur, pasukan Dwarf yang menunggangi banteng tiba di sana dan menyatakan jika Clan Elf benar-benar tidak dapat diandalkan. Dan seketika mereka langsung maju serta menyerang ke arah Magneto. Akan tetapi, sebelum mereka berhasil menyentuh Magneto, Emperor Crocodile tiba dan memukul barisan depan mereka. Sedangkan dari belakang pasukan Elf, Panda datang dan bersiap menyerang. Sambil bersiap melancarkan serangan, Panda berkata mengajak Elf Queen untuk bermain dengannya. Melihat hal itu, Elf Queen langsung berteriak memerintahkan Panda untuk menyingkirkan tangan kotornya dari dirinya. Dan seketika, pukulan Panda langsung menghantam tepat ke dada Elf Queen. Pada kondisi tersebut, Panda berkata jika Elf Queen lah yang terlebih dahulu menyerang dan mencoba membunuh dirinya dan juga rekannya. Karena hal itulah, Panda datang ke sana dengan niatan untuk membunuh Elf Queen. Dengan begitu, jangan berharap jika Panda akan memberikan pengampunan kepada mereka semua. Namun tiba-tiba, beberapa serangan panah datang ke arah Panda, yang mana serangan itu berasal dari para pasukan Elf yang tidak terima karena pemimpin mereka diserang. Akan tetapi, Panda segera menggunakan salah satu kemampuannya, yang mana seketika sebuah bola api besar terbentuk di belakang si Panda. Dan dari bola itu, lidah-lidah api menyembur ke segala arah yang menyerang seluruh pasukan Elf yang ada di sekitarnya. Melihat para bawahannya terbantai, Elf Queen segera membaca mantra, yang mana seketika beberapa pilar api muncul di sekeliling si Panda. Bersamaan dengan Elf Queen yang mengutuk dan mencaci lawannya, sebuah pilar api langsung menyambar ke tubuh si Panda, di mana saat pilar api itu menghilang, Panda juga ikut menghilang dari sana. Dengan begitu, Elf Queen merasa telah berhasil mengalahkan si Panda dan membuatnya terbakar hingga menjadi abu. Namun, Panda kembali muncul di hadapan Elf Queen dengan aura api yang cukup besar. Bahkan, salah satu lidah api itu berhasil menangkap Elf Queen hingga ia tak dapat bergerak. Sambil melesat ke arah Elf Queen, Panda mengatakan untuk tidak berpikir jika dirinya lemah hanya karena dirinya ganteng dan imut. Dimana setelahnya, pukulan dengan kedua tangan si Panda tepat mengenai wajah dari Queen Elf. Mendapati pukulan itu, Elf Queen menjadi semakin kesal dan berkata berani sekali binatang tak bermoral memukul wajahnya.
Panda yang mendengar ucapan itu malah kembali memberikan serangan yang disebutnya tendangan kematian tepat ke arah wajah Elfwin hingga terlempar dari burung tunggangannya, di mana hal itu membuat Elfwin langsung terlempar jatuh ke tanah. Sedangkan panda yang melihat semuanya bertanya tentang bagaimana rasa dari tendangan miliknya. Tapi seketika burung tunggangan Elfqueen berbalik arah dan mencoba menyerang panda dari belakang, yang mana dalam seketika sebuah ledakan besar terjadi. Tapi nyatanya yang tumbang adalah si burung, di mana si panda berkata jika ia adalah makhluk yang memiliki dua elemental, yaitu api dan es. Jadi karena serangan elemen api mereka lemah, semuanya tidak dapat melukai dirinya. Beberapa saat kemudian, panda menghampiri Queen Elf yang telah kesulitan berdiri. Sambil berjalan, panda menyatakan jika Queen Elf sangat kejam karena ia bisa mengorbankan para bawahan setianya hanya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Dengan begitu, panda bertekad jika dirinya sendirilah yang akan memenggal kepala Queen Elf. Sambil melancarkan pukulan ke arah perut Queen Elf, panda mempertegas jika dirinya bukanlah makhluk rendahan, melainkan makhluk kelas atas dan spesies yang dilindungi. Setelah melihat lawannya tidak sadarkan diri, panda memerintahkan lawannya itu untuk merenungkan tindakannya di lain hari. Namun tiba-tiba sebuah serangan langsung melubangi dada si panda, yang mana nyatanya serangan itu datang dari God of Nature yang muncul jauh dari belakang si panda. Sementara itu, kakak panda yang masih dalam perjalanan bersama QB bertanya tentang berapa lama lagi mereka akan tiba di tujuan. Mendengar pertanyaan itu, QB menjelaskan jika masternya dulu membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk tiba. Akan tetapi, karena mereka menggunakan Void, kemungkinan besar mereka akan tiba dalam waktu 1 jam. Kakak panda yang mendengar hal itu langsung protes karena saat mereka tiba bisa saja pertempuran telah berakhir. Setelahnya kakak panda kembali berkata jika ia akan pergi ke tempat adiknya terlebih dahulu karena ia merasakan sebuah perasaan buruk. Longer yang mendengar hal itu berkata jika ia akan mengikuti kakak panda, di mana kemudian QB memerintahkan sisanya yaitu Glacier dan Kingzo untuk pergi ke kota ke-6, sedangkan QB sendiri akan pergi ke kota ke-4. Meski mengetahui kota keempat telah menjadi reruntuhan, QB tetap bertekad untuk ke sana dan bertemu dengan Xiaoling. Di wilayah pusat, Magneto yang telah menghabisi banyak Magic Beast merasa penasaran dengan kondisi si panda yang auranya terasa terus berubah-ubah antara kuat dan juga lemah. Sedangkan panda yang sebelumnya tertembak, saat ini kembali berdiri dan berkata jika dirinya hampir saja mati. Terlebih lagi dari apa yang terjadi, lawannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masternya, di mana menurut Zio, God of Nature merupakan sosok yang kejam dan sangat licik. Akan tetapi, God of Nature segera menyatakan jika baginya yang terpenting adalah hasil, yang mana hal itu juga dibenarkan oleh God of Dream dan salah satu god yang baru saja tiba di sana. Saat ini, wilayah pusat yang dijaga oleh Magneto, Panda, dan juga Emperor Crocodile kedatangan 3 sosok god dunia ini. Melihat hal itu, Magneto berkata jika mereka bukanlah makhluk lemah yang bisa dibantai sesuka hati. Mendengar ucapan tersebut, God of Nature menjadi tertawa keras, sedangkan God of Dream mengajak mereka untuk membuktikan kebenarannya. Dan seketika, kedua pihak itu segera maju dan bersiap menyerang. Sementara itu, di kota kedua, Kangguru berkata jika dirinya selangkah lebih lambat saat melihat kota yang ada di hadapannya telah ditaklukkan oleh Domu. Melihat kedatangan Kangguru dan pasukannya, Domu berkata jika itu sangatlah kebetulan karena dirinya telah sangat bosan melawan makhluk lemah yang ada di sana. Dan seketika, Domu memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang menghabisi seluruh lawannya. Melihat hal itu, Kangguru juga memberikan perintah kepada seluruh bawahannya untuk maju dan menunjukkan kekuatan dari makhluk bumi. Yang mana setelahnya, Kangguru langsung melompat sambil bersiap dengan tinjuannya ke arah Domu. Begitu tiba di hadapan Domu, tinju mereka berdua langsung beradu dengan keras. Dalam kondisi tersebut, Domu berkata jika Kangguru tidak memiliki kekuatan spiritual unik seperti Ziu, sehingga ia meragukan kebenaran dari Kangguru yang merupakan bawahan dari Ziu. Akan tetapi, Kangguru justru membenarkan jika dirinya bukanlah bawahan dari Ziu. Setelah beradu beberapa pukulan, Domu berkata jika makhluk bumi benar-benar arogan.
Bersamaan dengan itu, Domu segera menggunakan God Basic dan merubah wujudnya. Melihat hal itu, Kangguru juga berkata jika dirinya belum pernah membunuh God, dan Domu merupakan God pertama yang akan mati di tangannya, di mana Kangguru menggunakan kemampuan Darkness Basic miliknya. Melihat teknik lawannya, Domu tertawa keras dan merasa sangat tertarik. Dengan begitu, mereka berdua segera maju untuk menyerang satu sama yang lainnya dan menyebabkan sebuah ledakan besar. Sementara itu, di tempat lain, pasukan Tiger masih berperang dengan pasukan Magic Beast. Sedangkan Xiaolan meminta kepada White Tiger untuk terbang ke atas setinggi mungkin. Di mana saat mereka sudah cukup tinggi, Xiaolan merasa jika oksigen yang ada di sana sangat tipis. Hingga akhirnya setelah mereka telah berada di ruang angkasa, Xiaolan melihat jika wilayah mereka telah berubah menjadi sebuah formasi. Dengan begitu, Xiaolan memutuskan untuk menghancurkan semua benda hitam yang muncul secepat mungkin. Dan seketika, salah satu Peregrine Falcon menghampiri dan bertanya tentang apa yang direncanakan oleh Xiaolan dengan terbang setinggi itu. Melihat kehadirannya, Xiaolan merasa bersyukur karena Peregrine Falcon datang di waktu yang tepat. Sedangkan di kota ke-6, Thorn terjebak dalam kesulitan ketika menghadapi serangan pasukan Magic Beast. Dan saat ia terdesak, untungnya kawanan tikus bawahan Leng Feng datang membantu dan berhasil mengalahkan Magic Beast tersebut. Tak jauh dari sana, King Quan yang menggunakan tubuh golem tanah yang dibuatnya tengah melawan seekor Magic Beast yang berbentuk cacing biru. Namun, ketika mereka telah berhasil mengalahkan Magic Beast yang ada di hadapannya, salah satu God muncul. Dan melihat kemunculannya, Thorn mengatakan jika ia menyerahkan tempat itu kepada King Quan. Sedangkan dirinya bersiap maju untuk menghadapi si God. Seketika, God yang tengah mengambang di udara langsung ditangkap menggunakan salah satu sulur milik Thorn dan menjatuhkannya. Melihat lawannya berhasil ditumbangkan, Thorn merasa jika dirinya telah berhasil menang. Tapi tiba-tiba, God itu kembali bangkit dengan 8 sayap muncul dari punggungnya sambil menyebut mereka semua sebagai pendosa dan memerintahkannya untuk memujanya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.